Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang kegiatan pendukung bimbingan konseling yang diampu oleh Ibu Rahmi Dwi Febriani SPD MPD. Baik, sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama itu ada Nia Serti Rizky, yang kedua saya sendiri Nur Latifah, dan yang ketiga Nurul Afizah. Sebelum kami menjelaskan materi tentang kegiatan pendukung bimbingan konseling ini, izinkan kami untuk memaparkan submateri yang akan kita bahas pada kegiatan pendukung bimbingan dan konseling. Yaitu yang pertama ada aplikasi instrumentasi, yang kedua himpunan data, yang ketiga kunjungan rumah, yang keempat konferensi kasus, yang kelima tampilan kepustakaan, dan yang keenam alih tangan kasus. Baik, saya akan mencoba menjelaskan tentang aplikasi instrumen bimbingan dan konseling. Aplikasi instrumentasi bimbingan dan konseling yaitu kegiatan pendukung bimbingan dan konseling untuk mengumpulkan data dan keterangan tentang peserta didik, keterangan tentang lingkungan peserta didik, dan lingkungan yang lebih luas. Pengambilan data ini dapat dilakukan dengan berbagai instrumen, baik tes maupun non-tes. Penyelenggaraan aplikasi instrumentasi bimbingan dan konseling yaitu meliputi digunakan dan dikembangkannya berbagai instrumen. Selanjutnya ada himpunan data. Penyelenggaraan himpunan data yaitu kegiatan pendukung bimbingan dan konseling untuk menghimpun seluruh data dan keterangan yang relevan dengan keperluan pengembangan peserta didik, yaitu konseli atau klien. Fungsi utama bimbingan yang dilakukan oleh penyelenggaraan himpunan data ialah fungsi pemahaman. Hasil aplikasi instrumentasi pada umumnya menjadi yang dianggap penting dalam himpunan data. Himpunan data juga dapat meliputi hasil wawancara, konferensi kasus, kunjungan rumah, analisis hasil belajar, pengamatan, dan hasil upaya pengumpulan bahan lainnya yang dianggap relevan dengan pelayanan bantuan terhadap siswa. Baik, materi selanjutnya yaitu kunjungan rumah. Nah, kunjungan rumah yaitu kegiatan pendukung bimbingan dan konseling untuk memperoleh data, keterangan, kemudahan, dan komitmen bagi terentaskannya permasalahan peserta didik melalui kunjungan ke rumahnya. Nah, pelaksanaan kunjungan rumah memerlukan perencanaan dan persiapan yang matang dari guru pembimbing dan memerlukan kerjasama yang baik dari pihak orang tua serta atas persetujuan kepala sekolah. Nah, fungsi utama yang ditopang oleh kegiatan kunjungan rumah ini ialah fungsi pemahaman. Nah, selanjutnya itu ada konferensi kasus, di mana konferensi kasus yaitu kegiatan pendukung bimbingan dan konseling untuk membahas permasalahan yang dialami oleh peserta didik dalam suatu forum pertemuan yang dihadiri oleh berbagai pihak yang diharapkan dapat memberikan bahan, keterangan, kemudahan, dan komitmen bagi terentaskannya permasalahan tersebut. Nah, adapun klasifikasi masalah siswa yang dapat diajukan dalam permasalahan konferensi kasus, salah satu atau beberapa masalah yang dihadapi siswa, contohnya itu masalah belajarnya, masalah sosial, dan masalah kelanjutan studi dan pemilihan pekerjaannya. Selanjutnya yaitu tampilan kepustakaan. Tampilan kepustakaan yaitu kegiatan menyediakan berbagai bahan pustaka yang dapat digunakan peserta didik dalam pengembangan pribadi, kemampuan sosial, kegiatan belajar, dan karir atau jabatan. Pemanfaatan tampilan kepustakaan diarahkan oleh konselor dalam rangka pelaksanaan pelayanan dan atau klien secara mandiri mengunjungi perpustakaan untuk mencari dan memanfaatkan sendiri bahan-bahan yang ada di perpustakaan sesuai dengan keperluan. Selanjutnya yaitu alih tangan kasus. Alih tangan kasus yaitu kegiatan pendukung bimbingan dan konseling untuk mendapatkan penanganan yang lebih tepat dan tuntas atas masalah yang dialami peserta didik, klien atau konseli dengan memindahkan penanganan kasus dari satu pihak ke pihak lainnya. Nah, kegiatan ini memerlukan kerjasama yang erat dan
antara berbagai pihak yang dapat memberikan bantuan atas penanganan masalah tersebut, terutama kerjasama dari ahli lain tempat kasus itu dialihtangankan. Alih tangan kasus bertujuan untuk mendapatkan penanganan yang lebih baik, tepat, dan tuntas atas masalah yang dialami siswa dengan jalan memindahkan penanganan kasus dari satu pihak kepada pihak yang ahli. Nah, demikianlah materi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.